Di sini saya akan memaparkan buku yang saya review dengan judul Mempertimbangkan Kembali Keunikan Agama Kristen. Buku ini disunting oleh Gavin De Costa dan diterjemahkan oleh Stephen Sulaiman, serta diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia dengan banyak halaman, 349 halaman. Buku ini merupakan beberapa kumpulan tulisan dari penulis yang memberikan pemikiran mereka tentang sikap dan hubungan agama Kristen dengan agama-agama di dunia. Nah teman-teman, pada buku ini memiliki 14 bab, di mana dalam banyaknya bab ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Pada bagian yang pertama terdiri dari 3 bab yang membahas tentang Tritunggal dan pluralisme keagamaan. Pada bagian yang kedua terdiri dari 5 bab membahas tentang Kristus dan agama-agama. Sedangkan pada bagian yang ketiga terdiri dari 6 bab, di mana di sini membahas tentang hermeneutika, epistemologi, dan pluralisme agama. Nah, pada saat ini saya akan membahas pada bagian yang pertama, di mana bagian pertama ini membahas tentang Tritunggal dan pluralisme keagamaan. Baiklah teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, saya akan membahas tentang pada bagian pertama ini, di mana pada bagian pertama ini ada beberapa penulis yang memberikan pemikiran mereka terhadap Tritunggal dan pluralisme keagamaan ini. Dalam pembahasan ini, penulis mengembangkan dan menggali usul-usul yang bermakna dan mengajukan pendapat bahwa agama-agama di dunia tidak dapat diabaikan, serta penulis juga mengatakan bahwa iman kekristenan didasarkan atas partikularitas Allah yang dinyatakan dalam peristiwa Yesus Kristus yang dibuktikan oleh Roh. Nah teman-teman, sedangkan pada pembahasan bagian yang kedua membahas tentang Kristus dan agama-agama. Dalam pembahasan ini ada beberapa penulis yang mengukuhkan, ada juga penulis yang menolak dan beranggapan pluralitas itu keliru dan tidak memuaskan, dengan alasan bahwa teologi Kristen itu alkitabiah, di mana penulis mengatakan banyak masalah-masalah yang muncul dari perdebatan histori sosial yang menilai agama-agama melalui manfaat moral dan humanitariannya. Nah teman-teman, sekarang kita tiba saatnya membahas pada bagian yang ketiga, di mana bagian yang ketiga ini membahas tentang hermeneutika, epistemologi, dan pluralisme agama. Pada bagian yang ketiga ini, penulis mempertimbangkan filosofis agama yang mendasar pada keyakinan yang tidak memiliki dasar dan petunjuk. Penulis juga memberikan argumennya untuk mengkritik pembalikan kaum subjektivis di dalam dunia modern yang menjadikan agama-agama ini sebagai urusan pribadi dan masalah selera belaka. Dalam pembahasan ini juga, penulis memanfaatkan pengalamannya tentang memperoleh pemahaman yang lebih baik dan lebih mendalam. Ada juga penulis yang membela doktrin Kristen sebagai sesuatu yang fungsional, yang berarti hanya dalam hubungan dengan kecocokan mereka. Di pembahasan ini juga banyak penulis yang memberikan asumsinya tentang penentangan berbagai pemahaman yang di dalamnya memperdebatkan agama-agama lain, namun penulis juga mengusulkan pemikiran yang radikal terhadap agenda teologi agama. Di dalam pembahasan buku ini ada beberapa kelebihan yang saya dapat dari pembahasannya, yaitu bahwa buku ini merupakan upaya serius untuk membangun dialog teologi agama-agama, serta penulis juga memberikan penjelasan pemahaman tentang keunikan agama Kristen. Selain mendapatkan kelebihan dari pembahasan buku ini, saya juga mendapatkan kekurangannya, yaitu penulis mengajukan pemikirannya namun tidak memberikan kebenaran dan menyatakan pada partikularnya. Dalam pembahasan ini juga banyak istilah-istilah yang sulit dipahami, menyebabkan pembaca kurang mengerti dalam membahas buku ini. Kesimpulan yang saya dapat dari buku Mempertimbangkan Kembali Keunikan Agama Kristen ini yaitu bahwa kekristenan memiliki keunikannya tersendiri yang tidak bisa dibandingkan oleh agama-agama lain. Kekristenan tersebut terletak pada finalitasnya, yaitu bahwa kekristenan berasal dari wahyu khusus Allah.